Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe di channel Rafe Animasi ini. Dan ini adalah kelanjutan dari Benua Kaisar yang ada di channel Vian Rafe. Buat kalian yang pengen nonton episode sebelumnya, kalian bisa pergi ke channel Vian Rafe dan cari playlist Benua Kaisar di sana ya. Dan ini adalah kelanjutannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Shen yang menggunakan langkah ketujuh dari langkah dewa, dan langkah ketujuh dari langkah dewa Shen ini merupakan pukulan yang sangat membosankan bagi sosok Yusuan di depannya. Dengan ini Shen benar-benar bukanlah tandingan dari Yusuan. Shen samar-samar dapat melihat 8 cetakan bintang yang familiar berkedip di antara alis sosok itu. Dewa asli berbintang 8. Dewa asli berbintang 5 adalah dewa asli yang terkuat yang pernah ditemui oleh Xiaoyan sebelumnya. Namun orang di depannya ini memiliki segel bintang 8 yang bersinar di antara alisnya. Jelas dia lebih kuat daripada Taihe. Tubuh immortality tidak akan dapat dibandingkan dengan kekuatan seperti itu. Inilah alasannya mengapa klan dewa asli begitu kuat. Aku punya beberapa ekspektasi kepadamu. Aku pikir orang yang bisa memiliki tubuh dewa asliku bukanlah orang yang biasa. Tetapi aku tidak menyangka kamu hanyalah sampah yang haus akan kekuatan saja. Dan hanya mampu meningkatkan kekuatanmu dengan metode rahasia. Sejauh yang aku ketahui, apakah kamu masih merasa bahwa tubuh klon dewa aslimu itu masih layak untuk menjadi klonmu? Sebuah tekanan segera menyelimuti Xiaoyan setelah Yusuan berkata seperti itu. Seketika tubuh Xiaoyan pun tidak dapat bergerak. Saya merasakan sesak napas seolah-olah ada kekuatan yang sangat kuat mencekik lehernya dan membuatnya kesulitan untuk bernapas. Hah, memang dunia ini hanya diisi oleh sampah sepertimu, terkecuali sang permaisuri. Sosok Yusuan berjalan secara perlahan di dalam kegelapan mendekati Xiaoyan. Tekanan yang dibentuk oleh Qi dan juga darah yang begitu kuat dari Yusuan membuat tubuh Xiaoyan hancur sedikit demi sedikit dan kemudian muncul retakan kecil di kulitnya seiring Yusuan mendekatinya. Apakah kamu layak kehilangan nyawamu hanya demi sebuah klon? Tanya dari Yusuan dengan sangat dingin dan menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun tiba-tiba membungkuk dan dia tidak mampu berdiri. Saat Yusuan selesai berbicara, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya bergetar hebat. Dia terhuyung-huyung mundur ke belakang. Kemudian dia melihat ke sisi yang jauh dengan mata yang penuh ketakutan. Saat dia memperhatikan lebih teliti lagi, ada sosok cantik yang berjalan dengan kaki teratai yang begitu indah, perlahan mendekati puing-puing dari kejauhan. Hah, berani-beraninya kamu menyakiti suamiku. Apakah kamu ingin mencoba bertarung denganku? Permaisuri yang memegang kelinci Bing Yutu dan datang ke sisi Xiaoyan dengan kaki yang sangat indah, energi dan darah Yusuan melonjak dan seteguk darah pun langsung keluar dari mulutnya. Saat sang permaisuri mendekati Xiaoyan, dia tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya ini seakan-akan ditekan oleh sesuatu yang sangat luar biasa. Dan hampir saja nyawa di tubuhnya pun seketika keluar. Keringat dingin memenuhi dahinya. Permaisuri, teriak dari Yusuan. Bagaimana mungkin? Rumor kebangkitan sang permaisuri itu ternyata benar. Tetapi kenapa dia bisa muncul di sini? Wajah Yusuan tampak sangat pucat. Permaisuri adalah satu-satunya orang yang dia takuti di alam Suanyin ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa sang permaisuri benar-benar bisa muncul di sini. Hal yang paling membuatnya kaget adalah sepertinya permaisuri ini memiliki hubungan dekat dengan orang yang baru saja dia tekan. Bahkan tanpa banyak basa-basi, permaisuri langsung menekannya dengan kekuatan yang bisa saja membunuhnya seketika. Permaisuri, maafkan atas kelancanganku kali ini. Aku mengetahui kabar Anda telah mati sejak lama. Dan sejak kematian Anda, tidak ada orang yang kuat yang bisa melindungi alam Suanyin ini. Dan akulah yang menjaga alam Suanyin ini dan melindunginya selama ribuan tahun. Apakah permaisuri akan memaafkanku sekarang? Sang permaisuri yang mendengar itu dia pun langsung berkata, "Apa? Kamu yang telah menjaga dunia ini selama ribuan tahun? Setelah kematianku?" Mata indah sang permaisuri sedikit menyempit dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Itu membuat Yusuan sangat sulit untuk bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh sang permaisuri ini. Permaisuri, tentu saja selama permaisuri bersedia memberiku energi dunia ini, kekuatanku pasti akan semakin meningkat.
Aku juga tahu saat ini kekuatanku sudah jauh dari cukup untuk bisa melindungi alam Suanyin. Tetapi dengan energi dunia yang cukup, aku bisa tumbuh menjadi lebih kuat lagi dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, aku bisa terus melindungi alam Suanyin ini. Yusuan terus berusaha untuk membujuk sang permaisuri. Sementara sang permaisuri hanya mencubit dahunya saja ketika mendengar kata-kata itu. Oh ya, sang permaisuri, aku adalah anggota klan Dewa Asli. Dengan bakat yang aku miliki, permaisuri dapat mempercayakan semuanya kepadaku. Permaisuri hanya tinggal terima beres saja. Yusuan berkata lagi, jelas dia sangat ingin mendapatkan energi dunia dari sang permaisuri. Pada saat itu, para dewa asli memang telah mendengar bahwa aku telah mati, dan kabar itu juga memang benar. Alam Suanyin juga memang membutuhkan sosok yang bisa melindungi alam ini. Sepertinya kamu memang pilihan yang tepat, jawab dari sang permaisuri dengan lembut. Mata Yusuan tiba-tiba berbinar-binar. Terima kasih sang permaisuri atas persetujuan Anda kali ini. Sambil dalam keadaan berlutut dengan satu kaki, Yusuan mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke udara. Tekanan dari sang permaisuri masih menekannya dan tekanan itu menyebabkan dia tidak bisa berdiri. Dalam keadaan takut dengan tekanan yang dilepaskan oleh sang permaisuri kepadanya, dia mencoba untuk mengingatkan sang permaisuri. Permaisuri, bisakah Anda menghilangkan tekanan ini? Ucap dari Yusuan sambil tersenyum pahit kepadanya yang masih tidak dapat berdiri. Hah, tentu saja. Tidak, suamiku belum mengizinkan kamu untuk bangun, jadi tunggulah saja. Jawab dari sang permaisuri sambil tersenyum manis. Saat Yusuan mendengar kata-kata suami, ia merasa tubuhnya seperti disambar petir dan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak dan membatu. Suami? Apakah sang permaisuri memiliki suami? Sebelumnya, Yusuan telah menebak identitas Xiaoyan ini saat permaisuri muncul. Tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar kekasih dari sang permaisuri. Dia hanya mendengar cerita antara sang permaisuri dan sang Supreme saja. Namun dia tidak menyangka bahwa sebenarnya sang permaisuri memiliki seseorang kekasih. Terlebih lagi kekuatan dari kekasihnya ini sangatlah lemah. Banyak pertanyaan di benak Yusuan saat ini. Apa yang permaisuri inginkan dari Xiaoyan ini? Permaisuri, apakah Anda sedang bercanda? Dia, suamimu? Yusuan masih bertanya-tanya. Dengan tatapan yang penuh ketidakpercayaan, dia menatap ke arah Xiaoyan. Memangnya kenapa? Bukankah kita terlihat serasi? Sang permaisuri tertegun dan tiba-tiba ekspresinya menjadi lebih serius menatap ke arah Yusuan. Bukan begitu sang permaisuri. Maksudku hanya saja bukankah sang permaisuri ini adalah istri dari yang mulia Gu Zhongsheng? Ketika Yusuan mengatakan ini, dia terdiam. Dia takut membuat marah sang permaisuri. Tetapi dia tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. Hei, apakah kamu bodoh? Bukankah dia sangat mirip dengannya? Jawab dari sang permaisuri. Kemudian Yusuan pun langsung memandang lagi ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersila memulihkan dirinya. Dia terus mengamati setiap inci dari Xiaoyan. Bagaimana? Apakah dia mirip dengannya? Yusuan sangat ingin menjawabnya, tetapi dia tidak berani. Sang permaisuri, maafkan aku belum pernah melihat yang mulia Supreme sebelumnya. Ya, mungkin saja dia memang mirip dengannya, jawab dari Yusuan sambil tersenyum pahit. Kemudian dia menutup mulutnya dan tersenyum. Yusuan tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Dalam posisi telah ditekan oleh sang permaisuri yang membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Tetapi dia tidak berani untuk lari karena dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan sang permaisuri yang mati sekalipun, dia masih memiliki tekanan yang begitu kuat hingga membuatnya kesulitan untuk bisa bernapas. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu membuka mulutnya sedikit. Dia perlahan membuka matanya dan ada kilatan petir yang melintas di matanya. Busur listrik hitam menjalar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Tubuh abadi, dia telah menerobos. Xiaoyan telah memanfaatkan situasi saat ini dengan kecerdikannya. Sebelumnya, sang permaisuri sengaja menekan Yusuan hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Sementara Xiaoyan yang terlihat memulihkan diri, namun sebenarnya dia sedang menyerap energi murni yang dihasilkan dari esensi darah dewa asli yang telah dikumpulkan oleh Yusuan sebelumnya. Awalnya aku kira tubuhku ini hanya akan mencapai setengah langkah immortality.
Tapi setelah aku menyerap energi yang terkandung dari tempat ini, aku tidak menyangka ternyata tubuhku bisa mencapai level immortality. Xiaoyan terlihat tersenyum dan berbahagia. Energi dan darah esensi yang dikumpulkan oleh Yusuan di tempat ini langsung lenyap dan membuat tubuh fisik Xiaoyan mencapai level immortality. Dalam waktu yang sesingkat ini, Xiaoyan berhasil menembus Kaisar Immortality. Tidak hanya itu saja, sekarang bahkan tubuh fisiknya juga telah berhasil menembus level immortality. Selama ini hampir tidak ada orang yang dapat mengembangkan keduanya pada waktu yang bersamaan. Sepanjang sejarah ini baru Xiaoyan saja. Di mana klan dewa asliku? Tanya dari Xiaoyan. Bahkan jika aku mati sekalipun, aku tidak akan pernah membiarkan darah dari klan dewa asli jatuh ke tangan orang lemah sepertimu. Yusuan segera menjadi sangat marah. Dan untuk sesaat, dia telah melupakan sang permaisuri yang berdiri tegak di samping Xiaoyan. Xiaoyan lalu perlahan melangkah menuju ke arah Yusuan dan langsung meninju wajahnya. Buuuur, sosok Yusuan pun terpental ke belakang. Tidak sampai di situ saja, Xiaoyan langsung melesat dan dia langsung meninju Yusuan secara terus-menerus. Yusuan sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan karena dia sedang terpengaruh oleh tekanan dari sang permaisuri. Hujan tinju pun langsung meraung ke seluruh tubuh Yusuan. Tetapi setiap Xiaoyan mengangkat tinjunya, luka yang dialami oleh Yusuan pun segera pulih dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi Yusuan. Walaupun tubuh fisikmu telah mencapai ke level immortality, tetap saja tinjumu itu tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Yusuan memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat sinis. Dia benar-benar meremehkan Xiaoyan. Dia benar-benar menganggap Xiaoyan ini hanyalah mainan sang permaisuri. Bahkan jika sang permaisuri mengambil tindakan sekalipun, dia yakin sang permaisuri tidak akan membunuhnya. Jadi dia masih mengucapkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Xiaoyan ini atau menyepelekannya. Kemudian Xiaoyan menoleh sedikit dan menatap ke arah sang permaisuri. Yuan, aku ingin sekali mengajaknya sampai mati, teriak dari Xiaoyan. Begitu Xiaoyan mengatakan ini, Yusuan terkejut. Dia menatap sang permaisuri dan melihat sang permaisuri menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang indah. Baiklah kalau begitu sayang, ucap dari sang permaisuri. Mata indah sang permaisuri langsung melengkung seperti bulan sabit yang menampakkan kecantikannya. Tunggu dulu sang permaisuri, sebelumnya kamu telah berjanji kepadaku bahwa aku bisa melindungi alam Suanyin ini. Tolong percayalah kepadaku, ucap dari Yusuan segera berteriak dengan sangat keras. Tetapi sepertinya sang permaisuri ini mengabaikan kata-kata Yusuan. Dia lalu mengangkat lengannya sedikit dan menjentikan jarinya. Seberkas cahaya putih langsung masuk ke antara alis Yusuan. Tiba-tiba Yusuan kehilangan vitalitasnya, kekuatannya pun langsung menghilang dengan cepat. Sang permaisuri, teriak dari Yusuan tiba-tiba meraung. Sebelum auman Yusuan itu berhenti, tinju Xiaoyan sudah mendarat di wajahnya. Kali ini pukulan Xiaoyan sebelumnya yang tidak sedikit pun bisa melukai Yusuan, namun terlihat fitur wajah Yusuan sekarang terlihat cekung karena pukulan dari Xiaoyan. Dan sepertinya Yusuan kehilangan kekuatannya dalam sekejap. Tinju Xiaoyan terus jatuh ke arah tubuh Yusuan. Dan tubuh Yusuan pun menjadi sangatlah rapuh kali ini. Sepertinya ada sebuah kekuatan yang sangat kuat yang menekan vitalitas dan energi di dalam tubuh Yusuan. Hingga akhirnya Yusuan sangatlah lemah. Segel bintang di antara alis Yusuan pun sudah tidak berkedip lagi. Seolah-olah kekuatannya benar-benar telah menghilang. Saat tinju Xiaoyan mendarat di tubuhnya, suara retakan tulang terdengar. Bahkan organ dalamnya pun ikut hancur oleh pukulan Xiaoyan ini. Seteguk darah lalu keluar dari mulutnya. Yusuan pun ternganga. Wajah Yusuan terlihat lebih pucat. Dan sebenarnya dia juga bisa merasakan krisis kematian yang sangat kuat di dalam hatinya. Melihat Yusuan yang menyedihkan di depannya, Xiaoyan pun sedikit menyeringit. Dia bisa memilih untuk merebut tubuh Yusuan ini. Tetapi Yusuan adalah seseorang dewa asli berbintang 8. Dengan kekuatannya yang seperti itu, meskipun Xiaoyan bisa merebut tubuh dari Yusuan ini, namun tubuh Xiaoyan tidak akan bisa kuat untuk menahan beban kekuatan yang dimiliki oleh Yusuan. Tidak ada yang dapat menahan kekuatan seperti itu kecuali sang permaisuri. Bahkan jika dia ingin merebut tubuhnya, Xiaoyan mungkin tidak akan berhasil untuk bisa merebut tubuh itu. Tubuh dewa asli berbintang 8 benar-benar terlalu kuat dan telah melampaui jangkauan Xiaoyan. Xiaoyan bukanlah sang permaisuri.
Jika sang permaisuri yang melakukannya, dia benar-benar bisa untuk menggunakan satu jarinya dan mengambil tubuh Yusuan. Namun apalah daya, Saiyan ini bukanlah sang permaisuri. Kekuatannya tidak bisa dibayangkan. Kemudian Saiyan menggunakan kelima jarinya dan lalu mengarahkannya ke wajah Yusuan. Dia ingin Yusuan merasakan apa yang telah dia lakukan kepada klon dewa aslinya. Dengan kata lain, dia jelas benar-benar ingin melakukan cara yang sama ketika Yusuan menghancurkan klon dewa aslinya. Meskipun tidak mungkin untuk membunuhnya dengan mudah, Saiyan tidak bisa menelan nafasnya kali ini. Dia benar-benar sangat membenci Yusuan ini. Tiba-tiba Yusuan pun langsung berkata, "Baiklah, aku akan mengembalikan klon dewa asli milikmu." Yusuan berkata dengan lemah, suaranya sedikit kabur, karena semua gigi di mulutnya telah hancur oleh Saiyan. Saiyan segera menjauhkan telapak tangannya saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak ingin menjadi musuh dewa asli. Jika Yusuan tidak bertindak seperti itu sebelumnya kepada klon dewa asli miliknya, Saiyan pasti tidak akan mengambil tindakan seperti ini. Avatar dewa asli ini sangatlah penting bagiku. Ini telah menjadi bagian dari hidupku selama bertahun-tahun. Aku berharap senior akan mewujudkannya. Saiyan tidak berniat untuk mempermalukan Yusuan ini yang telah mengambil klon dewa asli miliknya. Jika Yusuan ini adalah satu-satunya dari klan dewa asli yang tersisa di alam Swajin, mana mungkin Saiyan akan membunuhnya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Tidak lupa gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini.